Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan diskusi atau berbagi tentang tipe data di bahasa pemrograman C++. Jadi di video sebelumnya kita sudah diskusi tentang tipe data yang ada di Python. Kali ini kita akan berdiskusi tentang tipe data yang ada di C++. Jadi tipe data ini digunakan untuk membuat variabel. Jadi kita bisa mengibaratkan variabel adalah sebuah wadah. Jadi dia adalah sebuah tempat untuk menyimpan barang atau benda-benda. Kemudian tipe data ini bisa kita analogikan ke jenis dari wadah tersebut. Jenis dari wadahnya ya. Jadi tentu saja tidak semua benda bisa disimpan ke wadah yang berbeda-beda. Misalnya kita punya sebuah ember. Jadi sebuah ember ini adalah sebuah wadah yang bisa digunakan untuk menyimpan pasir, air, atau mungkin batu bata mungkin bisa. Tetapi ada juga wadah yang tidak bisa menyimpan semua benda itu, ketiga benda tersebut ya. Misalnya kita punya keranjang yang berlubang-lubang begitu. Itu seperti sebuah tipe data lain, jadi wadah lain atau tipe data lain. Yang kita bisa saja mungkin menyimpan batu bata atau kerikil di dalamnya, tapi kita tidak bisa menyimpan pasir dan air, karena pasir dan air itu akan keluar dari wadah tersebut. Demikian pula tipe data. Jadi ada beberapa tipe data yang memang bisa menyimpan beberapa macam data, tetapi ada juga memang yang spesifik ke jenis data tertentu atau jenis bilangan tertentu. Seperti pada tipe data di bawah ini. Tipe data bool dia hanya bisa menyimpan dua nilai, true or false. Kemudian ada juga integer yang hanya bisa digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, int, bilangan bulat, tanpa dia tidak bisa menyimpan bilangan desimal. Kemudian ada juga tipe float, ini untuk pecahan dengan jangkauannya adalah 4 byte. Kemudian double juga untuk tipe pecahan atau bilangan desimal dengan jangkauannya lebih besar lagi daripada float, yaitu 8 byte. Oke, secara sederhana seperti ini. Kemudian untuk penggunaannya seperti ini. Jadi ini yang di depan my_num ini adalah nama variabelnya. Kemudian ini belum dideteksi, belum diperlihatkan tipe datanya. Kita diminta untuk menjawabnya. Kalau kita lihat di sini my_num ini adalah tipe data bilangan bulat, berarti di depannya ini adalah integer, int. Begini. Kemudian ini my_double_num, karena di sini dia akan menyimpan bilangan desimal, maka kita bisa menyimpan ini dengan float atau double. Kemudian myLetter ini adalah huruf, tapi cuma satu huruf ya. Berarti ini bisa pakai tipe ini char. Tapi kalau dia lebih dari satu huruf, maka dia tidak bisa disimpan dalam char, tapi tipe data lainnya, misalnya string. Kemudian yang di bawah ini pakai bool. Kita lihat bool atau boolean, ya boolean ya, boolean. Begini, bool. Kemudian ada tipe yang di bawah ini, hello world, ini adalah string. Seperti ini. Oke, baik. Kemudian kita lihat di tutorial lain ada di programmis.com. Di sini juga ada penjelasan tentang tipe data. Jadi intinya tipe data ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel ya, mendeklarasikan jenis dari variabel tersebut. Dia mau menyimpan bilangan apa atau menyimpan apa, itu ditentukan di tipe datanya. Kalau di C++ atau Java, deklarasi variabel ini seperti ini. Tuliskan dulu tipe datanya, kemudian nama variabelnya, kemudian sama dengan, kemudian nilai awalnya atau nilai inisialnya. Biasa juga tanpa diberi inisial bisa ya, jadi integer age saja. Baru nanti inisialisasinya dilakukan di bawahnya. Berikut ini ada kurang lebih sama materinya. Ada tambahan di sini, ada tipe wchar, kemudian ada void. Void artinya empty ya. Kalau di Java itu ada memang tipe data void, tipe data tidak bertipe. Tapi dia bukan tipe data primitif kalau di Java. Dia adalah kelas ya. Oh bukan, ada juga tipe data primitifnya kalau ditulis pakai huruf kecil. Oke, teman-teman bisa pelajari ini materinya di sini. Kemudian di Java ada modified data type list.
Jadi ada yang pakai ada modifiernya gitu di depannya. Signed in, kemudian tadi kan awalnya kita hanya punya int, kemudian float dan long seperti ini. Int, float, double char, kemudian void. Ada juga yang pakai modifier di depannya, pakai signed. Kemudian kalau signed ini ada keterangannya. Digunakan untuk bilangan integer. Ini sebenarnya sama saja dengan integer ya, kalau signed integer int. Dia bilang di sini sama saja, equivalent to int. Kemudian ada assigned integer, unsigned integer, unsigned integer. Di sini ada keterangannya, can only store positive integer. Size-nya sama-sama 4, tetapi dia hanya bisa menyimpan bilangan integer positif atau bilangan bulat positif. Jadi nanti kalau ada soal, ada kata kuncinya gunakan bilangan bulat positif, ini ya, positive integer. Maka sebenarnya kita bisa saja gunakan tipenya ini unsigned integer kalau di C++. Kalau di Python dan Java beda lagi ya. Tapi kalau di C++ pakai ini unsigned integer. Artinya nanti program kita hanya akan menyimpan bilangan positif integer. Dan tentunya akan lebih besar lagi bilangan integernya karena sama-sama size-nya dari 4 byte, tapi yang ini mulainya dari bilangan positif. Kemudian ada sort, ada assigned sort dan seterusnya. Jadi yang di depan ini modifiernya ya. Penjelasan lain ada di c++.com. Teman-teman juga bisa lihat tentang variables and types. Kemudian ini tipe-tipenya, ini lebih detail lagi cara pembagiannya. Ini untuk tipe karakter ada tipe ini char 16t. Ada penjelasan di sampingnya. Jadi teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian ada tipe void, tipe num pointer. Kemudian ada tipe lain yang sebenarnya bukan tipe built-in ya. Tipe yang sebenarnya harus diimpor. Kalau di C++ itu ada tipe string. Jadi string adalah library terpisah dari library defaultnya, jadi harus di-include dulu sebelum digunakan. Coba kita lihat di sini. Di sini ada tipe string ya. Ada penjelasannya. Kalau kita mau gunakan tipe string, gunakan ini include dulu, include string. String adalah sequence of character ya, jadi dia berupa deret karakter. Bukan merupakan tipe built-in di C++. Jadi kalau mau digunakan, diimpor dulu pakai include string seperti ini. Oke, kemudian mungkin kita mau coba-coba sedikit tentang penggunaan variabel dan tipe data. Saya belum punya compiler, saya pakai compiler online saja dari Programmis. Ini ya. Saya gunakan juga ini using namespace std. Oke. Jadi ada sesuatu mungkin yang mau coba saya perlihatkan ke teman-teman. Jadi cara membuat variabel di C++ itu mirip di Java. Kita tulis dulu nama variabelnya. Misalnya int a sama dengan 15 begini. Kemudian kalau kita mau bikin lagi int b sama dengan 4 seperti ini. Jadi cara buatnya seperti ini. Tuliskan nama variabelnya. Ya, tuliskan tipe datanya dulu, baru nama variabelnya, baru diberi inisial. Ini opsional ya, bisa saja seperti ini sampai di sini saja selesai. Kemudian nanti nilai A-nya dan B-nya bisa diinput dari keyboard atau kita berikan langsung juga ada apa-apa. Misalnya A sama dengan 15, kemudian B sama dengan 4 seperti ini. Jadi cara buat variabelnya bisa dideklarasikan dengan tipenya saja, baru diberi nilai inisial. Kemudian kita bisa buat lagi variabel di sini. int c sama dengan, misalnya kita mau dia berasal dari operasi A dibagi B, berarti A per B. Oke, teman-teman tentu sudah bisa memprediksi berapa hasilnya ini. 15 dibagi 4. Kalau kita lihat secara sekilas, mungkin ditanya di jalan atau sambil duduk-duduk begitu nongkrong, terus ditanya 15 bagi 4 berapa, teman-teman akan jawab mungkin 3, begitu ya. 3, berapa begitu, 3, sekian. Tapi kalau kita lihat di sini, kita coba run saja, berapa hasilnya ini? Kita bisa cout C. Kita coba cetak ini nilainya C titik koma. Atau kalau mau ada enternya kasih ENDL seperti ini. Coba kita run, berapa hasilnya? Kalau saya melihat ini dia akan menghasilkan nilai 3 saja ya.
tidak ada komanya. Ya, ini jawabannya 3. Kenapa jawabannya 3? Mungkin karena ininya integer Pak, bukan double. Coba kita ganti dengan double supaya dia jadi desimal. Coba kita run. Dan jawabannya adalah tetap 3. Walaupun ini sudah saya ganti jadi double. Ini karena A dan B nya ini juga integer ya. Jadi coba saya rubah dulu salah satunya, misalnya ini double. Kemudian saya run. Ya, dia di sini baru dapat nilai 3,75. Jadi kalau dia integer, sesama integer di sini, meskipun nanti kita akan simpan dia ke dalam tipe data double, dia akan mendapatkan nilai 3 saja. Tetap bilangan bulat ya. Jadi supaya dia mendapatkan nilai yang sebenarnya, yang kita harapkan dia mendapat nilai bilangan desimal atau bilangan pecahan, maka di sininya tidak boleh integer semua. Karena kalau integer dibagi integer, nanti dia hasilnya berupa integer juga. Jadi bisa salah satunya kita jadikan double atau kedua-duanya ya. Coba kita run, ini hasilnya. Atau kedua-duanya sekaligus. Meskipun awalnya dia nilainya kita beri nilai angka integer ya, angka bilangan bulat. Karena tipe data double dia bisa menyimpan bilangan bulat dan pecahan, tapi tidak sebaliknya. Tipe data integer hanya bisa menyimpan bilangan bulat saja. Oke, saya kira demikian untuk sederhananya untuk tipe data. Kalau di Java ini disebut dengan tipe data primitif. Kemudian untuk menggunakan string. Jadi string sebenarnya bisa dibuat seperti ini, string str begini. Sama dengan kita buat misalnya namanya variabelnya str ya. My_str atau my_str di sini. My_str. Di sini kita bisa beri nilai pakai tanda petik begini. Misalnya teks pertama. Oke. Tapi kalau coba kita run ini, kita print cout my_str. Kemudian kita kasih endl. Kita coba run. Ya, dia baca ya teks pertama. Tetapi beberapa operasinya akan membutuhkan ini tadi. Kita butuh untuk include string. Seperti ini. Supaya kita bisa ada beberapa operasi yang mungkin akan kita butuhkan di sini. Misalnya mencari panjang string dan seterusnya. Coba kita lihat panjang stringnya berapa ini. my_str.len. Kita coba saja. Oke, dia tidak kenal ya. my_str.len. Ya, ini size-nya adalah 12. Jadi banyaknya string adalah 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, termasuk spasinya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Mungkin di tutorial Posalgo berikutnya kita akan lebih banyak juga bermain-main dengan string ini ya. Baik, saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.